Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel Ilo Entry. Masih bersama saya Ilo dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Amin, amin, robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan masih melanjutkan kisah dari tanah Kalimantan, lebih tepatnya di Kalimantan Tengah, dan kisah ini adalah kisah dari Om Ras. Dan kisahnya keren banget teman-teman. Sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Dan yuk diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan nggak pakai berlama-lama lagi ya, nggak pakai berbasa-basi lagi, dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Kalimantan Tengah. Arwah penolong di Gunung Taluk Lahung. Kisah Roni dan Bujang Part 2. Sejak berumur 7 tahun, Rian selalu bermimpi didatangi seorang laki-laki tampan yang misterius. Bahkan, dia tidak pernah mengenal orang itu selama ini. Bila dia menceritakan mimpinya itu pada orang tuanya, mereka akan selalu mengatakan kalau itu hanyalah mimpi dan mimpi itu hanyalah bunga tidur. Jawaban orang tuanya selalu seperti itu. Dan Rian mulai terbiasa dengan mimpi-mimpi anehnya itu. Dia tidak terlalu memikirkan mimpinya itu lagi tentang rasa penasarannya terhadap sosok lelaki tampan yang hadir di mimpinya itu. Di sekolah, Rian pun sering diejek oleh teman-temannya karena perbedaannya dengan ayahnya, Bujang. Ayahnya, Bujang berkulit sawo matang, sementara ibunya, Suri, berkulit putih bersih, dan Rian sendiri memiliki kulit putih bersih, bahkan lebih putih dibandingkan ibunya. Hei, Rian, seharusnya kulitmu itu panuan. Soalnya, ayahmu dan ibumu itu kan beda warna kulitnya. Masa kamu memiliki kulit lebih putih dibanding mereka? Jangan-jangan kamu itu anak haram ya? Terus amang Bujang yang nikahin ibumu. Dasar anak pelacur. Begitulah kata-kata kasar yang sering diucapkan teman-teman sekolahnya. Bahkan bukan hanya itu, perbedaan wajah, rambut, dan juga postur tubuh sering menjadi bahan perbandingan teman-teman Rian. Ayahnya, Bujang, memiliki wajah yang tidak terlalu tampan dan berambut agak keriting dan hitam, dan juga memiliki tubuh yang tidak terlalu tinggi berbanding terbalik dengan anaknya Rian yang memiliki kulit putih, berwajah tampan, berambut lurus pirang, dan bertubuh tinggi. Perbedaan sifat dan fisik di antara Rian dan Bujang itulah yang sering menjadi bahan omongan orang-orang di desanya. Apalagi dengan pernikahan yang tiba-tiba antara ayah dan ibunya. Saat Rian berumur 17 tahun, dia sudah menguasai beberapa macam kaji, dan ayahnya selalu saja mendukung Rian. Menurut Amang Bujang, Rian sama seperti Roni, ayah kandungnya, yang menyukai hal-hal mistis dan mencari kaji-kaji kekebalan dan berbagai macam kaji yang bertujuan untuk melindungi diri. Dan di saat usianya mulai menginjak 18 tahun, Rian sering mengalami hal-hal aneh, bisikan-bisikan gaib yang selalu memanggil namanya di setiap malam, dan mimpi tentang lelaki tampan yang sangat mirip dengan dirinya itu selalu saja menghantuinya. Bahkan selama beberapa bulan ia bermimpi tentang seorang lelaki tampan yang dikeroyok oleh beberapa orang bertubuh besar, dibunuh, dan mayatnya diseret lalu dilempar ke jurang. Rian pun mulai terganggu dengan mimpi-mimpi anehnya itu, dan Rian memutuskan untuk memaksa ibunya untuk memberitahukannya tentang siapa sebenarnya sosok lelaki yang selalu menghantui dirinya itu. Inai, aku benar-benar terganggu dengan mimpi-mimpi dan bisikan-bisikan yang selama hidupku ini selalu menghantuiku. Aku harap Inai jujur padaku, siapa lelaki yang mirip denganku itu? Apakah mungkin dia saudaraku yang terbunuh? Ujar Rian di suatu saat ayahnya Bujang sedang pergi. Di sini ibunya langsung menangis sesemukan. Lalu Suri masuk ke dalam kamarnya. Sesaat kemudian ia keluar lagi. Di tangannya ia memegang sesuatu. Apa wajah lelaki yang di dalam mimpimu itu seperti ini? Ujar Suri menunjukkan sebuah foto lusuh dirinya saat masih muda
bersama Roni. Rian mengambil foto itu dari tangan ibunya. Iya, Nay, ini lelaki itu. Apa dia ini saudara Inai, pamanku? Tanya Rian penasaran. Suri menggeleng perlahan. Namanya Roni, lelaki pertama yang membuat Inai jatuh cinta. Dan dia ini adalah Suri, teriak bujang di depan pintu. Suri menunduk dan berjalan ke arah kamarnya. Inai, tunggu Inai. Dia itu siapa Inai? Tanya Rian mengejar ibunya. Rian, sudah. Kau jangan membuat ibumu nangis, nak. Biarkan ibumu beristirahat, ujar bujang pelan. Amai, aku yakin Amai tahu siapa lelaki di dalam foto itu kan? Siapa dia sebenarnya, Mai? Tanya Rian merengek. Dia adalah sahabat baik ayah. Sudahlah, jangan membahas itu lagi, ujar bujang lembut. Rian mengeluh, lalu ia pergi meninggalkan ayahnya. Di malam harinya, bujang membukakan pintu kamar Rian pelan. Rian saat itu berpura-pura tidur. Maafkan Amai, nak. Amai hanya tidak ingin kau mencari kuburan Roni. Amai takut apa yang terjadi kepada Roni akan juga menimpamu jika kau nekat pergi ke sana. Gumam bujang seraya mencium anak kesayangannya itu. Maksud Amai apa? Kuburan Roni? Roni itu siapa, Mai? Tanya Rian. Ia langsung duduk menatap ayahnya. Bujang bergegas berdiri dan hendak keluar dari dalam kamar Rian. Namun di depan kamar Rian sudah ada Suri ibunya. Rian sudah besar. Kita tidak bisa menyembunyikan rahasia ini terus-menerus. Mungkin sekarang sudah saatnya untuk Rian mengetahui tentang siapa ayah kandungnya, Ishak Suri. Suri, bicara apa kau ini? Aku adalah ayah kandung Rian, ujar bujang marah. Cukup, Jang, cukup. Aku tahu kau sangat menyayangi anakku. Aku tahu kau mengkhawatirkan Rian jika dia tahu tentang ayah kandungnya, karena Rian pasti akan mencari makam ayah kandungnya. Dan aku tahu kau takut dengan kejadian dulu yang menimpa Roni akan terulang kepada anaknya. Dan kau sangat takut kehilangan Rian, bukan? Karena kau sudah menganggap Rian itu adalah sahabatmu, Roni, ujar Suri terisak. Bujang lemas. Ia terduduk dan mulai menangis dengan tubuh gemetar. Rian terduduk. Air matanya juga mengalir begitu saja setelah mendengar ucapan ibunya itu. Jadi selama ini yang dikatakan orang-orang desa ini benar. Kalau aku adalah anak haram, teriak Rian marah. Rian berlari keluar rumah meninggalkan ibu dan ayahnya yang sedang menangis. Rian, nah, dengarkan dulu penjelasan Amai dan Inai, ujar bujang menangkap tubuh Rian. Rian menangis di pelukan bujang, lalu bujang dan Suri secara bergantian menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Rian. Dasar, kau memang pantas disebut wanita hina. Kau pembunuh. Aku jijik, Inai. Aku menyesal. Aku menyesal sudah dilahirkan olehmu, teriak Rian pada ibunya dengan marah. Plak! Ya, itulah pertama kali bujang menampar wajah Rian. Rian menatap bujang. Dan kau bukan ayahku. Jangan pernah menyentuhku lagi, teriak Rian marah pada bujang. Rian, semua itu sudah takdir. Tidak sepantasnya kau menyalahkan ibumu. Ayahmu pun pasti sangat marah melihatmu membentak ibumu seperti tadi. Bentak bujang emosi. Rian tertunduk, lalu ia bersujud di kaki ibunya. Maafkan Rian, Nay. Maafkan Rian, Ishak Rian. Kamu tidak salah, anakku. Ini semua adalah kesalahan Inai. Andai dulu Inai tidak seperti itu, mungkin saat ini kita masih bersama dengan ayahmu, ujar Suri memeluk tubuh anaknya itu. Bujang tersenyum dengan air mata yang masih membanjiri pipinya. Amai, maafkan Rian, Mai. Amai tetap ayah Rian. Aku minta maaf, Amai, ujar Rian sambil memeluk bujang. Di suatu hari, Amai, sejak kapan Amai berteman dengan Amaiku? Tanya Rian di suatu hari setelah kejadian di malam itu. Amai bersahabat dengan Roni itu sudah sejak lama, sejak kami masih kecil. Dia sangat persis seperti kamu, nak. Semua yang ada di dirimu ini sama seperti Roni, ujar bujang seraya menyapu air matanya. Kata Inai, Amai punya pacar dulu sebelum Amai menikah dengan Inai. Apa itu benar? Tanya Rian. Kau tahu Umbo? Tanya bujang. Wah, perawan tua yang gila itu ya?
Memangnya kenapa dia, Amai? Tanya Rian. Tidak, dia tidak gila, ujar Bujang. Terus, kenapa bila melihatku, dia selalu marah-marah tidak jelas? Padahal kan aku tidak pernah salah padanya, Mai, ucap Rian kesal. Dia itu yang dimaksud ibumu. Dulu Amai pernah berjanji akan menikahi Umbo setelah Roni dan ibumu menikah. Tapi takdir berkehendak lain, nak. Akhirnya Amailah yang menikahi ibumu. Dan dengan terpaksa, Amai harus memutuskan hubungan dengan Umbo. Cerita Bujang. Rian terperanjat kaget kala mendengar cerita dari Bujang. Kalau seandainya sekarang ada kesempatan mengulang masa lalu Amai dan Umbo, apa Amai masih mau? Tanya Rian. Kau ini bicara apa, nak? Amai sudah tidak memikirkan hal itu. Yang Amai pikirkan saat ini adalah kamu, ujar Bujang seraya menepuk pundak Rian. Terima kasih, Amai. Terima kasih sudah membesarkan aku, menjagaku dan juga Inai. Sampai-sampai Amai mengorbankan cinta Amai terhadap Umbo, ujar Rian serius. Ya, itu sudah menjadi janji Amai terhadap kakek dan nenekmu, dan juga ayahmu Roni, ujar Bujang memeluk anaknya itu. Mai, jika suatu saat aku ingin bekerja di Masupa, apa boleh, Mai? Tanya Rian pelan. Bujang terdiam. Amai lupa. Hari ini Amai ada janji dengan amangmu. Amai pergi dulu ya, jaga ibumu di rumah, ujar Bujang seraya bergegas berdiri dan berjalan keluar rumah. Rian menarik nafas panjang. Alasan batinnya. Rian lalu berjalan ke arah kamar ibunya. Inai, panggil Rian pelan. Masuk, jawab ibunya dari dalam. Rian masuk ke dalam kamar ibunya. Ia melihat ibunya sedang memeluk foto lusuh ayah kandung Rian itu. Inai, rasanya aku ingin mengunjungi makam Amai kandungku, Nai, ujar Rian pelan. Tadi malam aku bermimpi Amai datang ke sini, ujar Rian lagi sambil menatap ibunya. Ayahmu selalu ada di sini, nak. Setiap malam ayahmu selalu menemani Inai di sini, ujar Suri lembut. Apa mungkin Amai jadi hantu ya, Nai? Tanya Rian. Jangan bicara seperti itu. Amaimu itu bukan hantu, jawab Suri marah. Maaf Inai, ucap Rian pelan. Inai, aku ingin bekerja seperti Amai dulu, Nai. Aku juga ingin mengurus makam Amai di sana, ujar Rian pelan. Suri menghela nafas panjang. Rian, Inai tidak akan melarangmu. Cuma satu pesan Inai, jaga dirimu baik-baik di sana. Jangan sampai kejadian yang menimpa ayahmu terulang lagi. Kamu harus berhati-hati melewati Gunung Talulahung. Di sana tempat para perampok sering berkeliaran menghadang orang-orang yang sedang naik gunung ataupun yang beristirahat, ujar Suri seraya membelai rambut anaknya itu. Aku akan berhati-hati, Nai. Kalaupun aku bertemu perampok-perampok bangsat itu, aku pasti akan membunuh mereka, ujar Rian. Jangan, nak. Kalaupun di sana kamu melihat orang lain disiksa ataupun dibunuh, siapapun itu, ibu mohon jangan pernah kau menolong mereka. Karena awal perkelahian ayahmu dulu dengan para perampok itu, karena ayahmu menolong kakekmu, Inai tidak akan mengizinkan kalau kau kesananya untuk membalas dendam kematian ayahmu, ujar Suri menatap lekat wajah anaknya itu. Rian akan menuruti semua nasihat Inai, tapi izinkan Rian pergi ke sana ya, Nai, ucap Rian. Suri tersenyum lalu ia mengangguk. Tapi kamu juga harus izin pada Amai Bujang ya, ujar Suri tersenyum. Rian terdiam. Tapi Nai, Amai pasti tidak akan mengizinkan, ujar Rian. Tapi kamu tetap harus izin dengan Amaimu itu. Kamu tahu kan, tanpa dia kita tidak akan hidup seperti sekarang ini, ujar Suri. Ya Inai, nanti Rian akan minta izin lagi. Tapi nanti kalau uang tabungan Rian sudah cukup, ujar Rian tersenyum. Di sana ada rumah kita. Entah sekarang masih ada atau tidak. Dan ini kuncinya. Di bawah rumah itu, tepat 3 meter dari pintu utama rumah, ada harta simpanan kakekmu dulu. Saat Amai dan Inaimu pergi dulu, Inai tidak sempat mengambil emas-emas itu. Jadi kamu yang mengambilnya ya, nak, ucap Suri lembut. Aku takut, Nai. Nanti aku malah dikira maling, ujar Rian menolak kunci rumah yang terlihat sudah berkarat itu.
Nanti kalau Amai Bujang sudah mengizinkan, Inai juga ingin mengunjungi makam ayah dan kakekmu, ujar Suri. Setelah mendapat izin dari ibunya, Rian semakin bergairah. Setiap hari dia selalu berangkat pagi-pagi untuk bekerja, dan setelah beberapa bulan menabung, akhirnya tabungan Rian sudah mencukupi. Malam hari, di saat Bujang dan Suri sedang duduk di depan rumah, Rian menghampiri mereka. Amai, Inai, uang tabunganku sudah sangat mencukupi untuk bisa pergi ke Masupa, ujar Rian dengan senang. Bujang mengerutkan keningnya. Maksudmu apa? Kita tidak akan ke sana, ujar Bujang. Kalau memang kamu tidak mau ikut, ya silakan. Tapi aku dan Rian akan tetap pergi ke sana besok, ujar Suri. Suri, apa kau lupa kejadian dulu saat kau dan aku dikejar-kejar perampok itu? Walaupun sudah berpuluh-puluh tahun, bukan tidak mungkin mereka masih menyimpan dendam terhadap kita, ujar Bujang. Aku tetap akan pergi ke sana, ujar Suri. Kalian bertiga itu dasar keras kepala, ujar Bujang seraya masuk ke dalam rumah. Suri tersenyum menatap Rian. Biarkan saja, besok Amaimu pasti ikut, ujar Suri memeluk anak semata wayangnya itu. Keesokan harinya, Bujang sudah menunggu Suri dan Rian di depan rumah. Sembari duduk dan minum kopi, di sebelahnya sudah ada sebuah tas yang lumayan besar. Oh, katanya Amai tidak mau ikut kami, ujar Rian sambil tersenyum-senyum. Amai tidak akan pernah membiarkan kau dan ibumu berangkat ke sana hanya berdua. Ya, walaupun Amai tidak sehebat Amai kandungmu, tapi Amai akan tetap berusaha melindungi kalian, ujar Bujang. Aku pun tidak bisa melarangmu jika kau ingin menjenguk makam ayahmu, ujar Bujang lagi. Terima kasih Amai, ucap Rian. Sudah, cepatlah bersiap-siap, ujar Bujang. Hari itu mereka bertiga berangkat. Pada akhirnya mereka pun sampai di pelabuhan Puruk Cau. Sudah banyak yang berubah ya Jang, ujar Suri mengedarkan pandangannya. Ya, jawab Bujang singkat. Setelah makan dan beristirahat sebentar, mereka bertiga kembali melanjutkan perjalanan ke Masupa. Beberapa hari perjalanan, akhirnya mereka sampai di Taluk Lahung. Di sana masih sama seperti dulu, terlihat orang-orang sedang beristirahat di bawah-bawah pohon sembari makan dan minum. Bujang, Suri dan Rian pun beristirahat karena kelelahan setelah mendaki gunung Taluk Lahung itu. Mai, di mana mayat Amai Roni ditemukan? Tanya Rian tiba-tiba. Nanti Amai ceritakan, tapi jangan di sini. Setelah beberapa lama beristirahat, tiba-tiba saja datang beberapa orang dengan golok besar di tangan mereka. Bujang menelan ludahnya. Mereka masih ada, bisik Bujang. Rian, ingat nasihat Inai di rumah kan? Ujar Suri sambil memeluk anaknya. Nai, jangan takut, ujar Rian melepaskan pelukan ibunya. Lalu ia berdiri dan berjalan dengan santai ke arah gerombolan itu. Aku dengar ada beberapa orang yang baru datang dari kampung. Kalian semua harus melewati pemeriksaan dulu. Baru setelah itu, kalian boleh melanjutkan perjalanan, ujar lelaki bertubuh tinggi besar itu seraya mengelus ujung goloknya. Maaf Mang, kalau boleh, saya ingin menyarankan, sebelum kalian memeriksa kami, lebih baik kalian buatlah golok yang baru, agar tidak mudah bengkok seperti ini, ujar Rian seraya membengkokkan golok besar itu. Orang-orang itu marah dan bermaksud mengajar Rian, namun Rian mengelak. Rian melompat, ia berdiri di atas daun tingen. Daunnya tipis, berbentuk panjang. Mereka mundur kala melihat Rian yang dengan santainya berdiri di atas daun tingen. Bahkan beberapa orang lainnya mengucek mata mereka. Ayo ke sini. Tubuhku ini tidak ada apa-apanya dibandingkan kalian yang besar dan berotot itu, ujar Rian. Jahanam, kita ditantang anak yang baru dilahirkan seperti itu, ujar salah seorang di antara mereka, lalu maju menyerang Rian. Dengan cepat, Rian melempar selembar daun tingen itu ke arah lelaki itu. Teriak lelaki itu, dadanya berdarah. Daun tingen yang serapu itu bisa menjadi sekuat besi ketika dilemparkan oleh Rian. Kaji itu bukan kaji sembarangan. Sudah, kita biarkan saja mereka, teriak salah seorang perampok itu seraya berlari kabur dan disusul teman-temannya. Tawa Rian berderai. Kau memang seperti ayahmu, bahkan kau lebih hebat dibanding Roni, ujar Bujang kagum. Aku sudah bersusah payah mencari kaji ini, Mai, jawab Rian tersenyum. Rian, kau harus berhati-hati nak,
Mereka itu pasti akan mengincarmu, ujar Suri. Tenanglah Inai, kajiku ini tidak akan ruah atau hilang, karena aku tidak seceroboh Ameroni, gurau Rian. Sudah, sekarang kita lanjutkan perjalanan, ujar Bujang. Dan setelah lama menempuh perjalanan, mereka pun sampai di sebuah rumah yang tidak terurus, bahkan sudah ditumbuhi beberapa pohon-pohon yang lumayan tinggi. Aku tidak menyangka rumah ini ternyata masih ada, ujar Suri mulai mendekati rumah itu. Rumah yang penuh banyak kenangan tentang Roni dan juga ayahnya. Jadi ini adalah rumah yang dulu Amai dan Amai kandungku tempati, tanya Rian pada Bujang. Ya, betul sekali, jawab Bujang seraya menyapu air matanya. Nai, apakah malam ini kita akan tidur di sini? Ujar Rian. Iya, semoga saja malam ini tidak turun hujan, jawab Suri seraya mulai membuka pintu rumah itu. Ini rumah tua, bisa saja kan kalau kita tidur di sini rumah ini akan roboh, ujar Rian seraya menggoyang-goyang tiang rumah itu. Rian, sudah tahu ini rumah tua, kenapa kamu goyang-goyang tiangnya begitu? Ujar Suri menegur kelakuan Rian. Tidak ada lampu minyak pula, apa benar kita akan tidur di sini? Gelap-gelapan, ujar Rian seraya mengikuti ibunya masuk ke dalam rumah itu. Suri mulai membuka salah satu kamar di rumah itu. Ya, kamarnya dulu. Melihat kamarnya itu, Suri mulai menangis. Walaupun isinya sudah tidak berbentuk lagi, kasur dan barang-barangnya sudah hancur, mungkin dimakan tikus dan juga rayap. Inai kenapa menangis? Tanya Rian. Ini kamar Inai kan? Sayang sekali, Nai. Rumah sebesar ini harus terbengkalai sekian lama, ujar Rian. Besok kita perbaiki rumah ini ya, ujar Suri tersenyum. Untuk apa diperbaiki, Suri? Itu akan memakan waktu yang lama, sahut Bujang. Sudahlah, Nai, kita tidur di penginapan saja. Lihatlah kakiku, Nai, ujar Rian menunjukkan kakinya yang terperosok. Ya, yang dikatakan Rian itu benar, Suri, ujar Bujang seraya membantu Rian berdiri. Ya sudah, terserah kalian saja, ucap Suri mengalah. Malam itu pun mereka tidur di penginapan yang berjarak 2 km dari rumah Suri. Rian, buka pintunya, ujar Bujang. Kenapa, Mai? Tanya Rian sambil menguap. Ami tidur denganmu saja ya, ujar Bujang seraya masuk ke dalam kamar penginapan Rian. Loh, bukannya Ami tidur dengan Inai, kenapa jadi kesini? Tanya Rian heran. Sudahlah, Amai tidak bisa tidur. Mungkin kalau di sini Amai bisa tidur dengan nyenyak, ujar Bujang seraya merebahkan tubuhnya. Ada apa ya? Batin Rian. Setelah Bujang tertidur, Rian diam-diam keluar kamar dan mengintip ke kamar ibunya. Terlihat ibunya sedang berbicara dengan seorang laki-laki muda. Anak kita hebat seperti kamu, Kak Ron. Jaga anak kita ya. Aku takut jika perampok yang terluka karena Rian tadi dendam terhadap anak kita, ucap Suri pelan. Jantung Rian seketika berdegup kencang. Ya, Rian tidak bisa melihat dengan jelas wajah lelaki muda itu karena lelaki itu duduk membelakangi pintu. Tanpa kau minta, aku akan selalu menjaga anak kita, jawab lelaki itu. Rian terdiam sesaat setelah mendengar percakapan mereka. Lalu dengan cepat Rian membuka pintu itu, dan yang ia lihat setelah pintu itu terbuka hanyalah ibunya seorang diri. Tidak ada laki-laki muda itu lagi. Rian mengarahkan pandangannya ke segala penjuru kamar, tapi tidak ada siapa-siapa. Kamu sedang apa di sini, Nak? Tanya Suri. Nai, lelaki itu tadi siapa, Nai? Dia tadi ada di sini, lalu kemana dia sembunyi? Tanya Rian seraya mencari. Rian, mungkin ayahmu sedang tidak ingin bertemu kamu. Jadi sekarang lebih baik kau kembalilah ke kamarmu, lalu tidur, ujar Suri seraya mendorong tubuh anaknya keluar dari kamar. Rian garuk-garuk kepala. Ia bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Amai, bangun Mai, ujar Rian mencoba membangunkan Bujang. Ada apa Rian? Kamu takut? Ujar Bujang. Mai, apa ibu sudah gila? Tanya Rian. Aduh Rian, kamu ini ada-ada saja. Kalau memang ibumu sudah gila, pasti dia tidak akan mengingat kamu dan juga Amai dan semuanya ini, ujar Bujang seraya menutup wajahnya dengan sarung. Tadi aku melihat ibu berbicara dengan lelaki muda, tapi setelah aku masuk ke dalam kamar, tidak ada siapa-siapa di sana. Ibu bilang padaku bahwa ayahku sedang tidak ingin bertemu aku. Apa aku sedang bermimpi ya, Mai? Ujar Rian kesal. Ya itu memang ayahmu. Ibumu itu sangat mencintai ayahmu, sehingga ia selalu berusaha untuk mengembalikan ayahmu.
walaupun itu hanyalah arwahnya saja. Aku tidak tahu harus apa lagi, nak. Ibumu bisa bahagia seperti sekarang ini ya karena adanya arwah ayahmu itu, ujar Bujang. Sudahlah, sekarang kau tidur saja. Biarkan ibumu bersama sosok itu, ujar Bujang menarik tangan Rian. Rian, bangun Rian, sudah pagi, ujar Bujang seraya menepuk pipi Rian pelan. Rian menggeliat lalu ia duduk. Amai, apa Amai sering bermimpi Amai Roni? Tanya Rian. Bukan hanya mimpian, tapi sering juga ia menampakkan diri, jawab Bujang. Kenapa Amai Roni bisa menjadi hantu ya? Padahal kan mayatnya sudah dikubur, ujar Rian. Tepatnya tulang belulangnya, ujar Bujang. Mungkin karena mati secara tragis begitu dan masih ada urusan dunia yang belum terselesaikan, ujar Bujang lagi. Ya, mungkin Mai. Lelaki yang bersama ibu tadi malam juga mengatakan kalau dia akan menjagaku, ujar Rian. Ya namanya orang tua, pastilah akan menjaga anaknya, ujar Bujang tersenyum. Mai, maaf. Amai menikahi ibu dulu itu terpaksa kan? Kenapa Amai tidak menikah lagi saja, ujar Rian. Kamu ini bicara apa sih? Cukup kau dan ibumu saja, tidak akan ada yang lain. Karena Amai benar-benar menyayangimu, nak, ujar Bujang. Sesayang itu ke Amai padaku? Tanya Rian. Ya, bahkan jika kau meminta nyawaku pun, pasti akan Amai berikan. Itulah, nak, alasan kenapa sampai sekarang Amai lebih memilih kalian, ujar Bujang. Mai, maaf, kenapa Amai dan Inai tidak mempunyai anak lagi selain aku? Tanya Rian pelan. Ibumu itu adalah perempuan yang sangat dicintai oleh ayahmu Roni. Dan Amai tidak ingin merusak ibumu. Yang boleh menyentuh ibumu hanyalah Roni. Amai tidaklah berhak untuk itu. Tugas Amai adalah menjaga kalian. Itu saja, ujar Bujang. Berarti Amai masih perjaka sampai sekarang? Tanya Rian kagum. Bujang menggeleng. Dulu, sewaktu pertama kali ke sini, ya Amai memacari banyak gadis-gadis di sini. Dan Amai juga sering melakukan itu. Dan Amai harap kau jangan seperti Amai ya. Jangan seperti ayahmu juga, ucap Bujang. Lalu selama ini apa ibu tahu tentang masalah itu? Tanya Rian. Ibu dan ayahmu tahu semuanya tentang hidup Amai, nak. Karena setiap ada hal apa saja, Amai pasti menceritakannya pada mereka, ujar Bujang. Amai, apakah selama ini Amai tidak jatuh cinta kepada ibu? Tanya Rian. Pertanyaanmu itu aneh-aneh sekali Rian, ujar Bujang seraya berdiri lalu berjalan keluar. Bujang berjalan-jalan di sekitaran penginapan. Rian menyusul dan berjalan di samping Bujang. Mai, jawab pertanyaanku tadi, ujar Rian. Amai itu sangat mencintai kalian bertiga, ujar Bujang. Bertiga? Maksud Amai, aku, ibu, dan Cumbo? Tanya Rian lagi. Bukan. Kamu, ibumu, dan ayahmu, ujar Bujang. Beberapa orang tua yang seumuran dengan Bujang bergegas masuk rumah setelah melihat Rian dan Bujang. Kenapa sikap mereka aneh ya? Jangan-jangan mereka mengira kita ini perampok, tanya Rian heran. Tiba-tiba di sebuah rumah ada seorang gadis cantik yang berteriak kegirangan lalu berlari ke arah Rian dan Bujang. Bujang menatap Rian dengan bingung. Terima kasih ya atas pertolonganmu tempo hari. Andai tidak ada kamu, mungkin aku sudah diperkosa dan dibunuh oleh para perampok itu, ucap gadis itu ramah. Rian menatap Bujang. Maksudmu apa? Tanya Rian bingung. Kamu lupa ya? Ya memang kejadiannya sudah 1 bulan yang lalu, saat pertama kali kami pindah ke sini. Orang tuaku pada saat itu menungguku di bawah gunung dan aku naik lagi ke Gunung Taluk Lahung karena ada barangku yang tertinggal saat kami beristirahat di sana, ujar gadis itu menjelaskan. Tapi aku baru pertama kali ke sini, ujar Rian. Gadis itu terlihat bingung seolah tidak percaya. Aku tidak salah orang. Aku yakin itu adalah kamu. Aku masih ingat wajahmu, ujar gadis itu lagi. Kali ini Rian yang garuk-garuk kepala. Tidak jauh dari mereka ada seorang lelaki seumuran Bujang mendekati mereka. Oh, jadi ini pemuda yang menolongmu itu. Berarti apa yang dikatakan warga di sini salah. Yang menolongmu itu memanglah manusia, bukan hantu, ujar orang tua gadis itu. Hantu? Hantu apa yang dikatakan warga? Tanya Bujang. Kata orang-orang yang sudah lama tinggal di sini. Katanya dulunya di Taluk Lahung itu pernah ada pembunuhan terhadap banyak orang.
Tapi di antara orang-orang yang mati di sana, cuma ada satu orang pemuda yang ditemukan tinggal tulang belulangnya saja. Dan konon, arwah pemuda itu akan menolong orang-orang yang sedang diganggu perampok. Banyak orang-orang yang sudah ditolong oleh hantu itu, ujar lelaki itu. Roni, gumam Bujang. Kalau begitu, kami permisi pulang dulu, ujar Bujang seraya menggandeng Rian setelah jauh dari kedua orang itu. Jangan-jangan yang dikatakan mereka itu tadi adalah ayahmu Roni, nak, ujar Bujang. Semirip itu ke wajahku dengan amai Roni, tanya Rian. Ya, wajah kalian itu sangat mirip, ujar Bujang. Bahkan tanda di punggung kalian pun sama, ujar Bujang lagi. Sesampainya di penginapan mereka pun mencari Suri, dan ternyata Suri sudah pergi tidak lama setelah Rian dan Bujang pergi tadi. Ayo kita susul ke rumah yang kemarin, ujar Bujang. Setelah berjalan lumayan jauh, Rian dan Bujang sampai di rumah itu dan benar ibunya ada di situ. Inai, mau apa lagi pagi-pagi ke sini, ujar Rian. Kebetulan ada kalian berdua. Sini, bantu ibu mengambil emas di bawah sini, biar nantinya bisa dijual untuk membangun rumah ini lagi, ujar Suri tersenyum. Memangnya cukup, Nay? Tanya Rian. Wah, kamu ini meremehkan kekayaan kakekmu dulu ya, seloroh Bujang. Setelah beberapa saat, Rian pun akhirnya berhasil mendapatkan sebuah peti besi berkarat. Angkat Rian, perintah Suri. Rian lalu mengangkat peti itu ke atas dengan dibantu Bujang. Mana kuncinya, Inai? Tanya Rian. Entahlah, kakekmu yang biasa memegang kuncinya. Kalau bisa dibuka paksa saja, ujar Suri tanpa banyak bicara lagi. Rian menyentuh gembok itu, sesaat kemudian gembok itu terlepas. Rian membuka peti itu. Wah, ini bukan emas curai, Nai. Ini emas batangan, ujar Rian. Ini juga tidak tahu, kata almarhum kakekmu, di dalam peti ini emas curai, jawab Suri. Lalu sekarang mau kita apakan emas ini? Tanya Rian. Ya kita jual saja. Tadi di penginapan Inai mendengar ada pembeli emas curai di desa, ujar Suri. Suri lalu mengeluarkan seluruh emas-emas itu dan memasukkannya ke dalam kain hitam, lalu memasukkannya ke dalam sarung milik Bujang. Ada 30 batang, ujar Suri senang. Wah, kalau dijual semuanya berapa uang yang kita dapat ya, Nai? Tanya Rian senyum-senyum sendiri. Tidak semuanya, Rian, ujar Suri. Sudah, terserah Inai saja, ujar Rian. Ayo Mai, kita cari makan dulu, ujar Rian seraya merangkul pundak Bujang. Kalian pikir aku kuat membawa ini sendirian, ujar Suri kesal. Mereka pun tertawa seraya berbalik membantu ibunya mengangkat buntelan sarung yang berisi emas itu. Setelah bertanya di setiap rumah yang mereka lewati, akhirnya mereka pun bertemu dengan orang yang dikatakan warga kampung itu, yang adalah pembeli emas yang baru 1 bulan lebih berada di sini. Mari, masuklah silakan, ujar lelaki paruh baya itu ramah. Terima kasih atas pertolonganmu tempo hari, Nak. Kalau kau tidak datang menolongku saat itu, mungkin aku sudah mati dirampok, ujar lelaki paruh baya itu. Siapa, Pak? Tanya Rian. Kamu kan yang menolong Bapak. Aku sudah berutang nyawa padamu, Nak, ujar lelaki parubaya itu tersenyum ramah. Rian masih bingung. Suri lalu menjelaskan tentang maksud mereka ke situ, dan senang hati orang itu bersedia membeli emas. Tapi sekarang ini uangnya hanya ada 100 juta, karena sebagian besarnya sudah saya gunakan untuk membeli emas-emas dari warga sekitar sini, ujar lelaki itu. Tidak apa-apa, yang penting uang itu bisa kami gunakan untuk memperbaiki rumah kami di sini, jawab Suri cepat. Kalau begitu, ini uangnya, ujar lelaki itu tersenyum. Kalau begitu, terima kasih banyak, kami permisi dulu, ujar Suri. Lelaki itu tersenyum. Nah, terima kasih sudah menolongku tempo hari, ucap lelaki itu sambil menatap Rian. Rian yang masih bingung itu hanya tersenyum seraya berjalan meninggalkan rumah orang itu. Inai, sudah beberapa orang yang mengucapkan terima kasih padaku, padahal aku sama sekali tidak pernah berbuat apa-apa pada mereka, ujar Rian masih bingung. Mungkin itu adalah ayahmu, ucap Bujang yang sedari tadi diam. Apa iya orang yang sudah mati bisa menolong kita yang masih hidup ini? Tanya Rian kepada Bujang. Bujang segera menyenggol tangan Rian. Bisik Bujang. Rian pun terdiam. Beberapa minggu kemudian, rumah kakeknya Rian dirobohkan lalu dibangun baru lagi. Walaupun lebih kecil daripada sebelumnya, tapi Suri sangat senang akhirnya ia bisa tidur kembali di rumah itu. Suri, kita sudah terlalu lama di sini.
Lebih baik kita pulang saja. Kita kan juga sudah mengunjungi makam Roni dan ayahmu. Apalagi yang kita tunggu di sini, Suri? Apa kau menunggu para perampok itu datang? Tanya Bujang di suatu hari saat Rian sedang tidak berada di rumah. Memangnya kenapa, Jang? Apa kau sudah merindukan mantan kekasihmu itu? Ujar Suri seraya tersenyum. Aku itu hanya khawatir pada Rian, jawab Bujang. Rian tidak apa-apa. Lebih baik kau pergi saja ke tempat biasa kau dulu bermain perempuan, Jang, agar pikiranmu lebih tenang, ujar Suri. Aku tidak seperti dulu lagi. Itu hanya masa lalu, ujar Bujang. Iya, aku juga tahu, ujar Suri. Maafkan aku ya, hanya karena kau harus berpisah dengan Umboh. Aku benar-benar minta maaf ya, Jang, ujar Suri menatap Bujang. Sudahlah, tidak usah minta maaf. Tidak ada yang perlu disalahkan. Aku pun tidak pernah menyalahkanmu, ujar Bujang sambil tersenyum. Kau dan Roni itu adalah sahabatku. Janjiku pada Roni harus aku tepati sampai ajal menjemputku nanti, ujar Bujang lagi. Di tempat yang jauh dari rumahnya, Rian sedang berjalan-jalan mengelilingi desa itu. Di tengah jalan, Rian bertemu dengan seorang lelaki tua. Roni, ujar lelaki tua itu. Maaf Pak, saya Rian bukanlah Roni. Roni itu adalah ayah saya, ujar Rian tersenyum. Lelaki tua itu berjalan tergesa-gesa meninggalkan Rian yang menatapnya dengan aneh. Sampai kapan begini terus? Aku diam saja, orang-orang itu terus berterima kasih. Dan aku saat jujur, mereka justru malah lari, gumam Rian. Hai, sapa seseorang lembut. Rian segera menengok ke arah belakang. Ternyata gadis yang tempo hari berterima kasih padanya. Iya, kenapa? Tanya Rian. Boleh aku menemanimu? Sepertinya kau tidak punya teman. Bahkan Pak tua itu saja berlari saat melihatmu, ujar gadis itu. Perkenalkan, aku Lebeb, ucap gadis manis itu tersenyum. Perkenalkan, Rian, ujar Rian seraya berjalan meninggalkan gadis itu. Tunggu, kenapa kau selalu menjauhiku? Panggil gadis itu lagi. Aku mau pulang, jawab Rian. Rian, aku ikut. Aku ingin berkunjung ke rumahmu, apa boleh? Pinta gadis itu. Ya sudah, silakan, ujar Rian singkat. Rian, sepertinya kita memiliki persamaan, ujar gadis itu lagi. Maksudmu apa? Ya kita sama-sama tidak memiliki teman di sini. Ujar gadis itu tertawa. Aku ingin sekali memiliki teman di sini, tapi tidak ada yang mau berteman denganku, ujar gadis itu lagi. Loh, kenapa? Entahlah, warga di sini aneh. Mereka melarang anak-anak gadis di sini berteman denganku karena menurut mereka aku adalah kekasih hantu tampan yang mati dibunuh itu. Bukankah itu aneh ya? Ujar gadis itu tertawa. Rian tersenyum kecut. Ternyata hantu ayahku sudah melegenda di sini. Kasihan sekali ayah, batin Rian. Rian, bukankah itu seperti perampok-perampok di Gunung Taluk Lawung dulu? Ujar gadis itu seraya menatap Rian. Rian menggandeng gadis itu berjalan mendekati para perampok itu. Hei, kau pemuda yang sudah berani melukai anak buahku ya? Ujar seorang perampok yang paling tua itu. Aku tidak bermaksud melukai anak buahmu. Aku hanya melemparkan daun yang rapuh ke arahnya. Tiba-tiba saja dia terluka, ujar Rian santai. Kau mengingatkanku pada seorang pemuda yang dulu pernah aku bunuh. Gayamu seperti pendekar nyasar, itulah yang membuat aku muak, ujar lelaki tua itu. Pacarmu boleh juga untuk kami bersenang-senang. Hahaha, ujar lelaki tua itu lagi. Menjijikan, tidak ingat umur, ujar Rian seraya meludah. Begini saja nak, kau serahkan saja pacarmu itu padaku, lalu kau siapkan saja lubang kubur untuknya. Hahaha. Sudah, ayo kita pergi dari sini, ujar Rian sambil menggandeng gadis itu. Dasar sombong, rasakan ini, teriak seorang perampok sembari menebaskan goloknya ke arah Rian. Golok itu tepat mengenai kaki Rian, namun golok itu memantul lalu terlepas dari tangan lelaki itu. Golok seperti itu kalian bawa-bawa. Sana, bikin lagi golok yang benar, ujar Rian sambil tertawa. Bangsat, dia menantang kita, ujar lelaki tua itu. Para perampok itu menusukkan ujung goloknya ke tanah dan segera setelah itu mereka menyerang Rian. Lari dari sini, ujar Rian mendorong gadis itu. Kasihan sekali,
keinginan kalian untuk membunuhku tidak kesampaian. Untung kalian sedang tidak hamil, jadi anak kalian akan terbebas dari ileran. Ejek Rian seraya tertawa. Perampok-perampok itu semakin marah kala mendengar ejekan dari Rian. Dia pikir dia lebih hebat dari kita, teriak salah seorang perampok itu. Rian menoleh ke arah suara itu dan ternyata gadis teman baru Rian itu sudah ditangkap oleh seorang perampok. Hei, dasar banci, beraninya hanya menangkap perempuan. Potong saja kelamin kalian itu, ujar Rian marah. Rian mengambil beberapa lembar daun tingen untuk senjatanya. Rian lalu melemparkan daun tingen itu ke arah para perampok itu. Lalu ia berlari ke arah teman barunya itu. Kau mau ini, ujar Rian seraya meninju pohon pisang. Seketika pohon pisang itu layu dan menghitam. Perampok itu segera melepaskan gadis itu lalu berlari ke arah teman-temannya. Kau tak apa-apa? Tanya Rian pada gadis itu. Gadis itu menggeleng ketakutan. Makanya kau tadi sudah aku suruh lari, malah diam di sini. Apa kau mau mati? Bentak Rian. Aku tidak akan meninggalkan temanku, isak gadis itu. Lalu dengan kau di sini, apa kau akan membuatku hidup kembali? Jika aku mati, sekarang lebih baik kau lari. Sana pulang ke rumah, ujar Rian. Rian, awas, teriak gadis itu seraya mendorong tubuh Rian ke samping. Kau bukan tandinganku, anak kecil, ujar lelaki tua itu. Rian menyapu pipinya yang terasa perih karena tergores bambu. Ilmu kebalmu itu bukan apa-apanya bagiku, ujar lelaki tua itu seraya berjalan mendekati Rian dengan sebilah bambu runcing. Rian mundur dengan wajah pucat. Tolong, tolong, teriak gadis itu sambil menangis. Hei, diam kau, bentak lelaki tua itu seraya meninju kepala gadis itu hingga ia tak sadarkan diri. Bangsat, teriak Rian seraya berlari menyerang lelaki tua itu. Tendangan Rian tepat mengenai punggung lelaki tua itu hingga ia terjerembab ke tanah. Namun lelaki tua itu segera berdiri dengan cepat. Lelaki tua itu mengarahkan bambu runcingnya tepat ke arah perut Rian. Rian terluka. Makanya sudah kukatakan dari awal, kalau sayang dengan nyawamu, kau tidak akan aku bunuh, ujar lelaki tua itu. Lebih baik aku mati daripada harus menuruti perintah membunuh seperti kau itu, iblis, ujar Rian. Jahanam, ujar lelaki tua itu seraya menusuk paha Rian yang hanya memakai celana kain tipis itu dengan potongan bambu runcing. Jerit Rian kesakitan. Ini lagi, ujar lelaki tua itu kembali menusuk paha Rian. Apakah masih kurang? Kau sudah merampas nyawaku, dan bahkan sekarang kau ingin membunuh anakku, bentak seseorang dari arah belakang Rian. Lelaki tua, pemimpin perampok itu mundur, wajahnya pucat pasi. Rian bingung, ia segera menoleh ke arah suara di belakangnya itu. Ya Tuhan, pekik Rian kalau melihat sosok itu, seluruh badannya penuh darah. Dengan usus terburai, Rian berusaha mundur karena takut kalau melihat sosok menyeramkan itu. Sosok menyeramkan itu mulai berjalan mendekati lelaki tua itu. Kembalikan hidupku, ujar sosok menyeramkan itu seraya mencekik lelaki tua itu. Ampuni aku, ucap lelaki tua itu terbata-bata. Setelah kau renggut nyawaku, kini kau lukai anakku. Sekarang kau dengan mudahnya mengatakan maaf, ujar sosok itu dengan suara datar. Rian menyaksikan sendiri sosok itu mematahkan leher lelaki tua itu dengan mudah. Sosok itu kemudian mendekati Rian. Rian yang ketakutan melihat sosok mengerikan itu bergegas memejamkan matanya. Rian anakku, ujar sosok itu lirih. Perlahan-lahan Rian membuka matanya. Di depannya kini terlihat seorang lelaki tampan yang sangat mirip dengan dirinya. Kau kandungku, tanya Rian sembari meringis menahan sakit. Ya, betul anakku. Kau adalah satu-satunya keturunanku. Aku sangat menyayangimu. Andai aku bisa hidup lebih lama, pasti saat ini kita akan menjadi keluarga yang sangat bahagia, ucap sosok pemuda tampan itu. Amai, isak Rian. Jangan pernah khawatir anakku, aku akan selalu menjagamu, ujar sosok itu. Amai, teriak Rian seraya melihat sekelilingnya. Sosok pemuda tampan itu kini sudah menghilang tak kemana. Lalu dengan memegang kakinya, Rian berusaha mendekati gadis manis yang tak sadarkan diri itu. Bangun,
Bangun, ujar Rian sambil menepuk-nepuk pelan pipi sang gadis. Gadis itu tak sadarkan diri. Rian berusaha menggendong gadis itu lalu membawanya pulang ke rumah. Dengan penuh perjuangan, Rian berjalan pulang ke rumahnya. Astaga Rian, kenapa kau bawa pulang gadis ini? Tanya bujang seraya menengok ke kiri dan ke kanan. Mai, aku sudah tidak kuat. Kami barusan diserang perampok, ujar Rian seraya meletakkan tubuh gadis itu di pelataran rumah. Setelah itu, Rian berbaring tak jauh dari gadis itu, tubuhnya gemetar menahan sakit. Ya ampun anakku, kenapa bisa berdarah-darah seperti ini? Ujar bujang kaget setelah menyadari Rian yang terluka. Mai, marahnya nanti saja. Sekarang tolong aku dulu, Mai. Sakit, ucap Rian lirih. Suri, Suri, teriak bujang. Ada apa? Jawab Suri sembari keluar rumah. Ini, Rian. Rian, teriak Suri langsung menghampiri Rian dan memeluk anaknya itu. Nai, Rian belum mati, Nai, ujar Rian melepaskan pelukan ibunya. Kenapa bisa seperti ini, Nak? Isa Suri. Pertanyaannya simpan untuk nanti saja, Nai. Rian mau istirahat dulu, ucap Rian lirih. Ayo, lebih baik di dalam rumah saja, ujar bujang. Lalu perempuan itu bagaimana, Mai? Tanya Rian. Tadi dia dipukuli perampok itu, tambah Rian lagi. Ya sudah, nanti biar ibu dan ayah yang mengangkatnya ke dalam juga, ujar bujang seraya mengangkat tubuh Rian ke dalam rumah. Di malam harinya, keadaan Rian mulai membaik dan gadis itu kini sudah sadar. Perempuan, apa kau tak ingin pulang? Tanya Rian. Bagaimana aku bisa meninggalkan kamu dalam keadaan seperti ini? Bagaimanapun juga kau seperti ini gara-gara aku, ujar gadis itu. Di sini sudah ada ayah dan ibuku. Aku tidak membutuhkan kamu lagi, ujar Rian. Gadis itu menangis kala mendengar ucapan Rian yang kasar itu. Aduh, kalau kau menangis seperti itu, luka-lukaku jadi tambah sakit ini. Kalau kau masih ingin di sini, jangan menangis ujar Rian lagi. Kamu makan ya, rayu gadis itu seraya menyapu air matanya. Aku belum lapar, aku hanya ingin tidur, jawab Rian seraya menutupi wajahnya dengan sarung. Keesokan harinya, saat Rian bangun dari tidurnya, Inai, kemana gadis cengeng itu? Tanya Rian. Rian, kamu itu jangan kasar-kasar seperti itu. Semalaman itu dia menunggui kamu di sini. Inai tidak pernah mengajarimu kasar seperti itu, ujar Suri. Bagaimana lukamu? Apa masih sakit? Tanya Suri seraya membelai rambut anaknya itu. Masih lah, Nai, kan baru kemarin lukanya, ujar Rian kesal. Rian, ingat ya, jika Lebeb kesini lagi, jangan kasar-kasar sama dia, ujar Suri. Kamu mau makan apa? Tanya Suri lembut. Terserah Inai, jawab Rian. Suri menghela nafas panjang, lalu ia berdiri dan berjalan keluar rumah. Sesaat setelah ibunya keluar, bujang lalu masuk dan duduk di dekat Rian. Yan, Amai lihat, gadis itu seperti yang naksir padamu, ucap bujang seraya tersenyum. Amai jangan begitu, gara-gara dia ini aku jadi begini, ujar Rian kesal. Kalau memang kamu juga suka dia, jujur saja, jangan bohong begitu, ucap bujang seraya menatap wajah Rian. Kamu itu tampan dan baik persis seperti almarhum ayahmu. Kau tahu, sewaktu ayahmu pertama kali kesini dulu, hampir semua perempuan di sini menanyakan ayahmu itu pada Amai, karena memang Amai lah sahabat dekat ayahmu itu. Kalau mengingat itu, rasanya Amai seperti kembali muda lagi. Ujar bujang sambil tersenyum. Oh, begitu. Dulu itu Amai rebutan juga ya? Tanya Rian. Amai yang mana? Tanya bujang. Ya Amai lah, bukan Amai Roni, ujar Rian. Amai ini memang tidak setampan ayahmu, tapi Amai ini jago merayu. Siapapun yang sudah terkena rayun Amai pasti akan langsung jatuh cinta. Masa sih? Coba sekarang rayu Rian, ujar Rian tertawa lucu. Kamu ini ada-ada saja. Oh ya, Amai lupa. Jangan-jangan kamu mau merayu gadis itu ya? Ujar bujang seraya menggelitik Rian. Amai, jangan sebut-sebut gadis itu lagi. Perempuan itu beracun. Aku tidak mau terkena racunnya, ujar Rian. Kamu ini memangnya gadis itu keturunan ular kobra apa? Ujar bujang menepuk pelan pipi Rian. Aku tidak mau mati seperti ayahnya karena perempuan, ujar Rian. Rian, jangan bicara seperti itu lagi. Jodoh, nasib, kematian,
Semua itu Tuhan yang menentukan. Kalau memang kisah hidup orang tuamu seperti itu memang karena sudah menjadi takdir mereka. Dan semua yang terjadi di dunia ini juga berdasarkan takdir. Ayah dan ibumu pun tidak akan mau jika tahu akhirnya begini, ujar Bujang membelai rambut Rian. Maksud Rian bukan itu, Mai. Maaf, ucap Rian. Ya, Amai tahu. Dan Rian juga harus mengerti bahwa suatu saat nanti kamu pun akan menikah dan memiliki anak. Jadi jangan pernah membenci perempuan. Tanpa mereka kita bukanlah apa-apa, ujar Bujang. Bukannya benci perempuan, Mai. Tapi Rian hanya ingin lebih berhati-hati saja, jawab Rian. Bujang pun tersenyum. Apa kamu mau mandi? Tanya Bujang. Nanti saja, Mai, masih dingin, ujar Rian. Tiba-tiba saja dari arah luar terdengar suara perempuan. Bujang segera berjalan ke arah pintu. Temannya Rian, ayo masuk. Amang mau menyusul ibu Rian dulu, ujar Bujang seraya berjalan keluar rumah. Lebeb tersenyum dan langsung masuk ke dalam rumah. Rian, ini aku buatkan makanan untukmu, ujar Lebeb. Terima kasih, ujar Rian acuh. Kakimu bagaimana? Tanya Lebeb lagi. Sudah berkurang, ujar Rian. Gadis itu tersenyum kala mendengar jawaban Rian. Memangnya kurang apa? Ujar gadis itu seraya tertawa kecil. Ya berkurang sakitnya, ucap Rian. Makan dulu ya, Yan, ucap gadis itu. Rian mengangguk tanpa mengatakan apa-apa. Gadis itu pun lalu menyuapi Rian. Maaf ya, gara-gara aku tidak menuruti perkataanmu kemarin, kamu jadi seperti ini. Malah kamu membawaku ke sini dengan memaksakan kakimu yang sedang sakit. Aku merasa bersalah sekali, ucap gadis itu. Sudahlah, jangan diungkit-ungkit lagi. Andai kemarin aku meninggalkanmu di sana, itu berarti aku bukan laki-laki, tapi banci, ujar Rian. Senang sekali rasanya bisa berteman denganmu, ucap gadis itu tersenyum. Memangnya kenapa? Apa karena aku lumayan tampan? Tanya Rian sambil tertawa kecil. Seketika gadis itu memerah. Nah kan, diam, ujar Rian seraya tertawa keras. Aduh, jerit Rian. Sesaat Rian langsung melihat luka di bagian perutnya. Ya ampun, berdarah lagi, ujar Lebeb seraya mengambil kain untuk membersihkan darah yang mengalir dari luka Rian. Jangan keras-keras, sakit, ujar Rian kesal. Maaf, aku sudah pelan, ini kainnya saja yang kasar, ujar Lebeb seraya menyapu darah Rian dengan tangannya. Ya sudah, biar dengan kain saja, jangan jarimu, nanti kotor terkena darahku, ucap Rian. Tidak apa-apa, jawab gadis itu. Syukurlah darahnya sudah berhenti keluar, makanya nanti jangan tertawa keras-keras lagi, ujar Lebeb seraya berjalan ke arah dapur. Kamu mau kemana? Tanya Rian. Mau ke dapur, ambil air, ujar Lebeb. Sesaat kemudian, Lebeb kembali lagi dengan membawa segayung air dan kain. Kamu keringatan, kalau kamu mandi sendiri nanti lukamu mengeluarkan darah lagi. Aku lap saja ya, ujar Lebeb. Beberapa saat kemudian, setelah selesai membersihkan wajah, tangan, dan kaki Rian, Lebeb kemudian membereskan bekas makanan Rian. Terima kasih ya, ucap Rian seraya tersenyum. Sama-sama, jawab gadis itu. Mereka pun diam, hanyut dalam pikiran masing-masing. Tiba-tiba saja, dari arah luar, terdengar suara ibu dan ayah Rian. Lebeb bergegas membukakan pintu. Bagaimana Rian? Tanya Suri. Tadi lukanya berdarah karena dia tertawa, ujar Lebeb menunduk. Baguslah, kalau sekarang Rian tidak kasar lagi padamu, ucap Suri tersenyum seraya menggandeng Lebeb. Bujang terlihat kewalahan membawa barang-barang yang baru dibeli Suri. Aduh, Amai lelah sekalian, ujar Bujang lalu duduk di sebelah Rian. Mai, luka di perutku tadi keluar darah lagi, ujar Rian. Rian, kamu ingin segera sembuh? Tanya Bujang. Iya Mai, jawab Rian cepat. Pakai minyak bintang, dijamin langsung sembuh, ujar Bujang. Memangnya boleh? Tanya Rian. Ya untuk pemakaian di luar saja, jangan sampai diminum, jawab Bujang. Di mana mencarinya? Tanya Rian. Tadi Amai sudah mendatangi dukunnya, nanti malam dia datang kemari, ujar Bujang. Makasih ya Mai, ucap Rian. Kamu sudah makan? Tanya Bujang. Sudah tadi. Waduh, Amai kira kamu belum makan. Memangnya kenapa Mai? Ya tadi Amai belikan makanan untukmu, ujar Bujang tersenyum. Tapi ternyata Amai terlambat, ujar Bujang lagi. Suri dan Lebeb memasak di dapur untuk persiapan nanti malam. Sementara Bujang membelah kayu untuk memasak. Inai,
panggil Rian. Sesaat kemudian Lebeb mendekati Rian. "Kenapa?" tanya Lebeb. "Mana ibuku?" tanya Rian. "Tadi katanya mau membeli kelapa," jawab Lebeb. "Aduh, kalau begitu tolong bantu aku berdiri," ujar Rian. "Memangnya kamu mau kemana?" tanya Lebeb. "Aku mau kencing. Luka di perut dan pahuku ini sakit sekali kalau aku memaksakan bangun sendiri," ujar Rian. Lebeb diam lalu membantu Rian berdiri dan mengantarnya ke belakang rumah. "Ah, di sini saja ya. Aku sudah tidak kuat turun ke tanah," ujar Rian meringis. "Terserah kamu saja, tapi aku keluar dulu ya. Kamu pegangan saja di sini," ujar Lebeb dengan wajah memerah. "Ya sudah, sana keluar," ujar Rian. Beberapa saat kemudian, "Oi, Lebeb, sini," panggil Rian. Lebeb segera mendekati Rian. "Sudah selesai?" tanya Lebeb. "Ya sudah, kalau belum mana mungkin aku memanggilmu. Tolong bantu aku keluar," ujar Rian lagi dengan sabar. Lebeb membantu Rian keluar. "Ah, perutku berdarah lagi," ujar Rian kesal. "Sabar ya, nanti malam kau juga akan sembuh," ujar Lebeb seraya membantu membersihkan darah di perut Rian. "Kenapa lagi lukanya, Yan?" tanya Suri khawatir. "Berdarah lagi, Nay," ujar Rian. Setelah kedatangan ibunya, gadis itu bergegas ke dapur. "Jangan terlalu banyak bergerak dulu," ujar Suri seraya ikut berjalan ke dapur. "Loh, kenapa disiram?" tanya ibunya Rian kepada Lebeb. "Ini bekas kencing Rian, cu," jawab Lebeb. Ibunya Rian geleng-geleng kepala kala mendengar ucapan dari Lebeb. "Kasihan kamu, nak," ujar ibunya Rian. "Tidak apa-apa, Ucu," ujar Lebeb. Di malam harinya, dukun yang diundang oleh orang tua Rian akhirnya datang. Semua yang diperlukan dukun itu sudah dipersiapkan. Rian berbaring di tengah rumah. "Kamu mau menguntal minyak ini atau hanya untuk pemakaian luar saja?" tanya dukun itu kepada Rian. "Pemakaian luar saja," jawab Rian cepat. "Kalau untuk pemakaian luar, membutuhkan beberapa hari untuk bisa menyembuhkan lukamu," ujar dukun tersebut. "Tidak apa-apa, yang penting bisa sembuh," ujar Rian. Dukun itu diam dan mulai mengeluarkan minyak itu dengan lidi, lalu mengoleskannya perlahan pada luka di perut Rian. Rasanya dingin dan perlahan rasa perih pada lukanya itu kini mulai berkurang. Dukun itu mengulanginya sampai beberapa kali. "Beberapa hari lagi, lukamu akan sembuh total. Tapi ingat, jangan dibawa keluar rumah dulu. Kau mengerti kan?" ujar dukun itu menatap Rian dengan cepat. Rian mengangguk. Ibunya Rian memberikan penduduk dan uang jipen kepada dukun itu. "Terima kasih banyak," ucap ibunya Rian. "Sama-sama," ujar dukun itu seraya bergegas keluar rumah untuk pulang. Beberapa hari ini, Lebeb selalu datang ke rumah Rian untuk memasak ataupun untuk menjenguk Rian. Dan setelah beberapa hari, Rian pun sudah sembuh dan sudah bisa berjalan-jalan membantu orang tuanya. "Rian," panggil Lebeb. "Ya," jawab Rian singkat. "Apa kamu sudah punya pacar?" tanya Lebeb seraya menggigit bibirnya. "Memangnya kenapa?" "Tidak apa-apa. Boleh kalau aku menyukaimu?" tanya Lebeb. Mendengar pertanyaan itu, Rian tertawa. "Ya itu hak kamu. Mau menyukai siapapun, kurasa tidak ada masalahnya selagi kau tidak merugikan orang lain," ujar Rian sambil menepuk pundak Lebeb. "Sejak kita pertama kali bertemu, saat kau menolongku dulu, aku sudah mengagumimu. Kurasa aku jatuh hati padamu," ujar Lebeb. Rian menarik nafas panjang. "Bukankah aku sudah pernah bilang kalau yang menolongmu dulu itu adalah ayahku, bukan aku," ujar Rian. "Aku tidak percaya. Aku yakin itu kamu. Kalau memang kau tidak menyukaiku, katakan saja. Jangan berbohong seperti ini, Rian," ujar Lebeb seraya berlari meninggalkan Rian. Sudah kalau nggak percaya," teriak Rian. Dan sejak saat itu Rian tidak pernah bertemu Lebeb lagi. Rumahnya pun kosong dan selalu terkunci. Selesai. Wow, luar biasa kisah persahabatan antara Roni dan Bujang. Ini keren banget ya si Bujang. Dia benar-benar menepati janjinya terhadap Roni, dan di sini dia menikahi Suri, membesarkan Rian ya, anak daripada Roni dan Suri, dan
salut di sini bagaimana seorang bujang benar-benar tidak menyentuh Suri dan dia benar-benar menyayangi Rian sebagai anaknya sendiri, tidak mempermasalahkan segala macam sesuatunya ya, sampai pada akhirnya ketika Rian dewasa semuanya harus dibuka, Rian harus mengetahui kebenarannya, dan disitulah mereka kembali ke Taluk Lahung, di mana di sana cinta Roni dan Suri pernah bersemi sehingga di situ menghadirkan Rian. Luar biasa sekali Om Ras kisahnya, horornya dapat, romansnya dapat, misterinya dapat. Dan bagaimanakah kelanjutan kisah ini? Mungkin teman-teman makin penasaran lagi. Oh ya, buat teman-teman bisa mengikuti kisah-kisah Om Ras ini di thread ya di Twitter. Jadi Om Ras ini adalah salah satu penulis senior ya di Twitter, dan alhamdulillah hubungan kita dengan Om Ras juga baik. Setiap ada kisah-kisah baru, Om Ras selalu mengirimkan ke kita, dan untuk kisah-kisah yang lama ini Om Ras sudah mengizinkan kita untuk membawakannya. Dan semangat berkarya terus untuk Om Ras. Kisah dari Kalimantannya ditunggu lagi yang terbaru-terbarunya. Dan buat teman-teman semoga terhibur ya dengan kisah horor misteri dari channel Lilo Entry. Silakan buat yang suka dengan video yang bisa diklik tombol like-nya, buat yang belum subscribe diklik tombol subscribe-nya, lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman juga mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan di akhir kata saya Ilham mengucapkan permohonan maaf ya apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya, karena teman-temanlah kami selalu semangat berkarya di setiap harinya. Dan sampai berjumpa lagi besok jam 12 siang masih bersama saya Ilo di channel Lilo Entry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.